kalau kita lihat ini juga langsung direspon oleh pemerintah ya. Dalam hal ini wewenangnya adalah KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, langsung direspon, dicek ke lapangan apakah pagar laut ini memiliki izin. Karena sama Bapak Ibu, apapun yang atas permukaan bumi, yang darat di bawah wewenang Kementerian ATR BPN, kalau di laut sepenuhnya wewenang Kementerian KKP. Jadi merupakan wewenang KKP mengecek ke lokasi, dan ternyata pagar laut tersebut tidak punya izin. Kemudian disegel. Next. Setelah disegel ya Bapak Ibu, mulai dengan cepat, tadi kan 10 Januari, 18 Januari KKP waktu itu TNI Angkatan Laut mengerahkan timnya bersama masyarakat sekitar lokasi ya, untuk mulai melakukan pembongkaran pagar laut ya. Saya ingat hari itu mulai dibongkar seluas 2 km. Dan next. Dan pada 13, jadi 18 Januari perjalanannya mulai dibongkar sampai 13 Januari ya, sekitar 1,5 minggu yang lalu pagar laut itu sudah tidak ada, sudah selesai dibongkar. Berarti udah clear ya Bu ya, udah bersih ya? Ya, ya. Oke, jadi udah bisa berenang lah. Ya, concern pertama adalah laut itu adalah tempat berenang boleh gitu ya. Nelayan untuk berlayar, untuk mencari nafkah juga tidak dihambat lagi. Jadi sepenuhnya sudah dikembalikan pemanfaatannya kepada peruntukannya, yaitu laut, air laut. Luar biasa, berarti udah clear ya teman-teman ya soal pagar-pagaran laut ya. Kayak tadi saya sempat udah apa itu gitu ya. Udah beres soalnya ya, udah lupa gitu ya. Ya, baik. Oke. Pertanyaan kedua, siapa sih Bu yang pasang pagar laut? Oke. Ya, jadi yang pasang pagar laut banyak lah ya. Kalau kita bilang cuman baca di sosmed ya, apalagi yang bukan dari kantor berita yang dapat dipercaya, banyak ya. Betul. Yang pasang siapa gitu ya. Betul. Jadi sudah diidentifikasi dan diakui oleh masyarakat setempat. Mereka ada yang sebagian menyebut mereka adalah jaringan rakyat Pantura ya, bahwa mereka yang secara inisiatif memasang pagar bambu tersebut ya. Kita dengan penjelasan dari mereka sendiri adalah untuk menahan abrasi, karena kalau kita tahu pesisir pantai itu kan ada ombak, ada pasang surut ya. Jadi pada tanah itu pasti terbawa sama air laut. Jadi itu adalah proses abrasi, tapi tidak dalam hitungan 1 hari. Ya. Secara ilmu geologi adalah itu akan terkikis pelan-pelan. Jadi pesisir pantai itu kalau tidak ada penahan ombak, lama-lama akan terabrasi. Ya. Jadi ini merupakan effort dari nelayan. Tapi menurut secara teknikal mungkin kalau menggunakan pagar bambu itu ada efeknya ya, tapi mungkin memang sebatas itu kemampuan mereka menggunakan bambu. Oke, paling kita pertanyaan berikutnya nih Bu Kristi ya, soal PSN nih, sebenarnya masuk lahan pani atau tidak sih soal PSN? Oke, ini juga nih. Kalau saya sih sebenarnya udah tahu nggak masuk, cuman kan teman-teman banyak yang nggak tahu, jadi biar bisa dijelaskan. Mungkin yang sudah tahu boleh angkat tangan.
Wah ini mah beli sahamnya ikut-ikutan doang nih kalau nggak tahu ya. Marketing kita juga nggak tahu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Andri udah tahu karena Andri udah tanya-tanya terus, Bu, masuk nggak Bu, Iya, masuk Bu. nggak gitu ya. Kan masuknya banyak Bu, takut kalau nggak nanya. Iya. Tapi saya selalu jawab kan ya. Ya jawab dong. Jawab. Malam juga saya jawab ya. Jawab. Ya. Nah, PSN ini namanya juga proyek strategi nasional. Sepenuhnya demi kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan swasta, Bapak Ibu. Jadi tanahnya ya, kalau kita sebut tanahnya yang di PSN, nama mungkin saya perlu clarify, namanya bukan PSN PIK 2 Bapak Ibu, namanya PSN Tropical Coastland ya. PSN Pesisir Pantai Tropical Coastland. Di depannya lately ditambah oleh Kemenko Equin merupakan PSN Eko Wisata Tropical Coastland. Jadi peruntukannya jelas buat eko wisata. Apa sih yang akan dibangun di situ? Sebelum kita ke tanahnya ya, kita bahas dulu apa itu, impact-nya apa ya. Jadi yang akan dibangun adalah fasilitas-fasilitas penunjang kawasan yang sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat umum, siapapun boleh datang ya. Kalau Bapak Ibu ke salah satu kawasan yang pesisir utara pantai, tempat tinggalnya Andri situ, nggak boleh sebut merek. Oh, merek. Ya, tempatnya Andri, rumahnya Andri kan harus bayar. Betul, Ya. betul. Bapak Ibu, untuk fasilitas yang ada di PIK 2, apakah Bapak Ibu pernah bayar? Paling bayarnya parkir ya, karena Bapak Ibu bawanya kendaraan. Jadi kita juga melihat dari sini, antusiasnya warga Jabodetabek ataupun luar pulau, warga negara Indonesia luar pulau Jawa begitu banyak. Karena pada akhir tahun 2023 jumlah pengunjung terbanyak selama Nataru itu PIK dan PIK 2 menempati nomor 2 setelah Monas. Luar biasa ya. Jadi animonya ini juga dilihat oleh pemerintah. Ya. Kalau memang sebegitu menariknya, pemerintah mau dukung apa yang bisa ditambahkan dalam hal fasilitas sehingga dapat menarik banyak traffic lagi, mengenerate perputaran uang dalam bentuk usaha-usaha terutama UMKM. Jadi yang bisa dikembangkan karena kita memiliki pantai ya, Kanada Utara, dan di sebelah selatan kita punya airport paling dekat dengan airport. Jadi pengembang yang ada di Jakarta, Jabodetabek, yang paling dekat dengan airport adalah PIK 2. Jadi yang paling tepat, ya silakan kalau mau. Jangan tepuk tangan doang, jangan lupa beli teman-teman ya. Nanti mungkin Bu Lulu mau kasih spesial rate ya Bu ya, diskon khusus yang closing hari ini. Nah, closing hari ini, terus besok teman-teman jual lagi ke teman kalian. Jadi untungnya double ya. Bisa jadi referral, jadi property agentnya PIK 2. Iya. Luar biasa. Ya, jadi hal-hal fasilitas itu yang menambah banyak pengunjung yang menjadi concern dari Kemenparekraf waktu itu, Pak Menteri Kemenparekraf yang pada saat itu tahun 2023. Satu Pak Sandiaga ya. Ya, Pak Sandiaga Uno. Ya. Kemudian kita bikin proposal. Oh ya, ada tanah-tanah yang seharusnya dimanfaatkan menjadi hutan lindung ya, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, itu harusnya penuh dengan hutan bakau, tapi sudah tidak produktif lagi. Jadi area-area yang memang sudah tidak produktif, itulah yang kita mau tanya, boleh nggak digarap gitu ya. Jadi tanah-tanah PSN ini bukan milik Agung Sedayu,
bukan milik Starling Group, bukan milik PANI, bukan milik CPDK. Ya, jadi dia nggak masuk di lahan PANI juga ya Bu ya? Tidak. Jadi kita swasta ya mendapat support dari pemerintah ya, dalam bentuk PSN untuk mengembangkan fasilitas umum bagi masyarakat Jabodetabek ataupun seluruh Indonesia untuk dapat dipergunakan dengan baik. Jadi sekarang seperti Bapak Ibu lihat sebelah kiri kita ada danau gitu ya. Ada jalan setapak yang bisa jadi pagi-pagi tempat jogging ataupun tempat lari jalan pagi. Nah, dengan area-area yang bisa kita kembangkan menggunakan dana kita sendiri swasta ya, tapi masih di grup level bukan di level PANI atau CPDK capex-nya. Kita kembangkan menjadi lebih banyak danau, lebih banyak green area, lebih banyak taman ya. Bapak Ibu yang sekarang mungkin taunya kalau ke PIK 2 Green Belt ya, Green Belt ya. Nah, akan banyak area-area Green Belt yang dapat kita bangun melalui fasilitas PSN tersebut. Jadi sepenuhnya menjadi manfaatnya bagi warga pada umumnya, bukan hanya warga PIK 2, tidak eksklusif. Baik, luar biasa.